11 IPSiswa dari SMA Sudarso. Di sini Meli mau wawancara sama Opa. Ya, silakan. Kenalan dulu Opa. Ya, nama saya Opa Iwan Parananto. Profesi saya poultry shop dan peternak. Nah, kalau boleh tahu kapan berdirinya usaha ini Opa? Nah, itu tadi tahun 80 sekian lah. Mulai dari 82 sampai sekarang kamu belum lahir. Mungkin mamamu juga belum lahir. Nah, kalau boleh tahu latar belakang terbentuknya usaha ini tuh apa Opa? Dari pengamatan, dari melihat sana sini ya. Sama dulu pada tahun 80-an itu peternak sedikit sekali. Sebaliknya kebutuhan yang namanya daging ataupun telur ayam ras, ayam negeri bilang kan, belum masyarakat, nggak laku. Sekian puluh tahun yang lalu nggak laku, tapi kan itu satu prospek kan, yang usaha sedikit tapi barangnya nggak laku. Kalau ikut usaha terus barangnya bisa laku, kan nggak ada persaingan. Nah, berpikirnya begitu awalnya. Kebetulan waktu itu hanya ada satu, yang namanya poultry shop cuma ada satu, peternak mungkin nggak sampai 10 orang. Pada tahun itu nggak sampai 10 orang, jadi apa mulai dengan poultry shop. Poultry shop kan cuma jual pakan ayam, obat-obatan, vaksin gitulah. Ya lama-lama berpikir, kenapa tidak jadi peternak sekalian? Kalau sudah jadi peternak kan pakannya ratuku, boleh dibilang kan, karena yang beli kan poultry shopnya kan, boleh dibilang gitu, ini dari sini ke sini, dari sini. Padahal iya, padahal kalau jadi poultry shop jual ke peternak sudah untung kan. Nah, untungnya dua kali, jual pakannya sama jual produksi pakan, produksi peternakannya kan begitu. Nah, jadi terus mulai berpikir jadi peternak. Jadi peternak paling gampang dari dulu sampai sekarang, paling gampang ya ayam pedaging atau ayam broiler, karena umurnya ayam pedaging itu cuma 25 hari sudah bisa dijual, modalnya kecil. Jadi awalnya usahanya ayam pedaging, dimulai jadi kurang lebih 150 ekor lah, terus tumbuh, tempatnya nyewa. Bukan nyewa, dipinjemin di sana dekat-dekat gadean. Nah, temannya minjem, lama-lama tumbuh. Sesudah tumbuh, mulai berpikir kan, loh kenapa nggak cuma pedaging? Kenapa tidak bikin juga yang petelur? Mulai pikir, zaman dulu semua bisa utang. Iya. Di sana ada tanah yang dijual murah sekali, didatengin, dilihat tanahnya mau cocok, ngumpul modal di tanahnya. Tadi pedaging kan cuma minjem, punya orang itulah. Kalau ini untuk petelur, kandang petelur, beli tanahnya, mulai dibikin kandang. Nah, mulainya dari kurang lebih 1000. Tadi pedaging mulai dari 150 sudah jadi 1000. Saat Opa mulai bikin ayam petelur, pedagingnya sudah jadi 1000. Terus mulai bikin ayam petelur, dimulai dengan kurang lebih 1000 juga. Karena modalnya jauh lebih gede. Mulai 1000, terus ya karena semua bisa utang zaman dulu. Tumbuhnya lebih gampang, 1000, ada untung bikin kandang kedua, untung lagi bikin kandang ketiga. Nah, terus di satu lokasi itu, di Kritis itu bisa jadi 9 kandang. Nah, itulah awalnya dari situ. Terus untung terus bisa beli lokasi lagi di sana, daerah jauh lebih. Sana jadi di sini 9 kandang, tapi isinya masing-masing kurang lebih 1000 sampai 1500 lah per kandangnya. Yang itu karena panjang kandangnya itu cuma sekitar 24 meter. Namanya 24 meter. Yang di Jeruk-Legi, di tanah di Jeruk-Legi, panjang kandangnya bisa sekitar 80
3 kali 17, 3 kali 3, sekitar 90 meter. Jadi satu kandang isinya sudah kurang lebih 30.000. Untuk sekarang ini. Yang kedua, kandang yang kedua yang di daerah Jogja itu jadi dua kandang itu sudah punya kurang lebih 40-50 ribu lah. Itulah ya, terus tumbuh lagi, beli tanah lagi, bikin di Batu Raden. Tumbuh lagi, ada untung. Itu kejadian ini sebelum Krismon, artinya sebelum 1998. Untung lagi di Purbalingga Purbalingga sana. Nah, sampai Krismon, begitu Krismon keuntungannya menipis. Nah, sebelum Krismon keuntungannya luar biasa waktu itu. Kalau kita bicara feed conversi rasio itu 1 kilo telur bisa buat beli 5 kilo pakan. Kopa jual sekilo telur bisa beli 5 kilo pakan. Makin kesini makin tipis. Sekarang ini 1 kilo telur cuma bisa buat beli 3 kilo pakan. Harga pakannya naik tinggi, nggak kubur sama telurnya kan. Dulu 1 kilo telur 5.000, misalkan pakannya harganya cuma 1.000. 1 kilo telur bisa dapat 5 kilo pakan. Sekarang harga telurnya kurang lebih 25.000, tapi harga pakannya 8.000. Kan sekilo telur cuma dapat 3 kilo pakan kan? Iya. Nah itulah dia. Jadi yang sekarang untuk tumbuh secepat sekian tahun yang lalu nggak mungkin. Jadi udah sekitar 40 tahun ya Pak? Ya mamamu lah gitulah. Nah kalau sekarang ini Opa udah punya berapa cabang? Ada gitu patokasi kandang. Nah kalau boleh lebih tahu, gimana sih cara memelihara ayam petelur yang segitu banyak gitu? Itu ayam petelur begini. Kita beli pertama ada dua cara. Beli pulet itu kalau orang Jawa ngomong derean, ayam yang hampir bertelur. Kalau kita bicara umur ayam bertelur tuh kita bicara dalam minggu. Kalau kita ngomong pulet itu yang dijual di pasaran itu berumur antara 13 sampai 16 minggu. 18 minggu mulai nelor. Kalau itu kita beli pulet. Kalau beli pulet ada kerugian, ada keuntungannya. Karena kita beli 16 minggu, 3 minggu sudah nelor kan. Ya enggak? Tapi kerugiannya kualitasnya kita nggak tahu bagus atau tidak. Ya enggak? Nah kalau kita pelihara tadi dari kecil sudah tahu lah 18 minggu mulai produksi ya enggak? Kalau kita pelihara dari kecil peternak bilang DOC. Nah, yang namanya DOC itu anak ayam umur sehari. Kita pelihara sampai nelor. Ini 18 minggu. Kerugiannya kecil, resiko kematiannya tinggi. Keuntungannya kita bisa memanage kualitasnya. Itulah dia. Nah kalau boleh tahu dari yang Opa hasilkan tadi, itu rasionya itu berapa yang dijual, berapa yang dibesarkan? Apanya? Telurnya. Telur yang untuk dibesarkan mana? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Telur itu kita beli telur ada di Indonesia, ada beberapa atau di seluruh dunia lah ya, ada beberapa tahapan peternakan ayam. Di atas sendiri ada pure line namanya. Pure line itu galur murni. Itu nanti kalau kamu masuk ke fakultas peternakan atau biologi atau apa, rekayasa genetik itu diajarin. Nah di bawah itu ada beberapa tahapan lagi, ada grandparent stock, ada yang terakhir ini
Yang terakhir yang dijual umum itu namanya final stock. Itu sudah tidak apa namanya, tidak untuk penetasan, tapi untuk produksi telur doang. Produksi telur pada ayam bertelur komersial itu nggak ada bejantannya, jadi nggak bisa ditetaskan. Dia bertelur dari pakan. Semua jenis unggas kalau pakannya 4 sehat, 5 sempurna lah, bukan cuma 4 sehat, dia akan telur. Hampir semua unggas begitu, nggak kawin telur. Jadi telur yang dijual di pasaran, telur ayam negeri nggak bisa ditetesin. Oh, gitu. Ya, kalau kita mau pelihara dari kecil, kita beli DOC. Kita beli DOC ya dari breeding farm, peternakan pembibit kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kan usaha apa ya lumayan gede gitu ya. Ya lumayan. Pemasarannya gimana nih Pak? Apakah Anda online shop atau ada yang resellernya atau gimana? Enggak. Ada agen subagen aja lah. Oh. Ada agen-agennya, ya ada yang dicerin, ada yang dikirim ke mana gitu kan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kan ada COVID-nya Pak. Apakah usaha ini tuh mengalami progres atau regress dalam usaha ini? Kalau otomatis regress saya, otomatis karena selama COVID uang beredar turun. Ya. Kalau uang beredar turun, otomatis daya beli turun. Ya. Nah, kalau daya beli turun, otomatis over supply. Yang nggak supply demandnya antara supply telur, karena pada sekian juta di Indonesia, ya, nah, demandnya sekian ratus juta juga. Kalau demandnya nggak punya duit buat beli, terus mau buat apa? Nah, otomatis terjadi akhir. Ayamnya yang sudah tua di akhir ditunda permajaannya. Karena penundaan begitu, otomatis populasi turun. Nah, sampai mencapai keseimbangan lagi kan antara supply demand kan. Tadi kan over supply kan, karena gimana ambruk nggak punya duit. Jadi lama-lama terjadi keseimbangan lagi, itu butuh waktu setahun kurang lebih. Jadi ini udah di masa yang stabil ya Pak? Sekarang mendekati lah, belum kembali 100%, tapi sudah ya di atas 90% lah. Kira-kira apa sih Pak faktor pendorong sama faktor penghambatnya ada di perkembangan usaha ini? Tingkat persaingannya tajam sekali. Sekarang udah mulai banyak. Iya, sekarang tahun 2022 ini karena tadi mencapai balance ya sudah ya, pasar sudah 90% kan, tapi sebelum itu kan nggak seimbang. Yang bagus banyak sekali karena harga pakannya sama harga telurnya nggak sebanding gitu loh. Jadi yang bagus banyak sekali. Pada tahun 2020, 2019, 2020 itu populasi ayam di Indonesia secara umum, dengarnya informasi yang bisa didapat itu turun kurang lebih sekitar 30%. Betul-betulannya nggak tahu, dah yang tahu pemerintah lah gitu kan. Itulah ya. Nah, kalau untuk penghasilan per bulannya tuh kira-kira berapa Pak? Penghasilan dari penjualan? Agak sulit dibilang karena tadi fluktuatif harga. Kita hanya bisa ngomong beginilah, sepanjang itu masih di atas ongkos produksi, artinya kita untungan. Nah, kalau ngomong asal dalam rupiah, kalau kita masih untung berapa bulan, dapatnya ratusan, bisa dapat 100 juta lebih. Nah, dari keuntungan itu kira-kira berapa sih per hari atau per bulannya yang dihasilin keluarga? Sekarang ini satu hari Bapak kira-kira berproduksi sekitar 700 kilo.
yang terjual mestinya harapannya 700 kilo juga kan. Iya. Kalau kurang, apa beli? Di telur dari peternak. Wah, mbok luwi ora. Aku luwi lho, luwi ana sekuintal ya nek aku gitu. Nah dari situ kira-kira peralatan yang digunakan dalam usaha ini apa kira-kira? Seluruhnya tersedia dalam di poultry shop, seluruhnya tersedia. Kita bicara poultry equipment kan, jadi kan seluruhnya ada di pasar. Kandangnya kita bikin sendiri kan, otomatis kan. Ya mau model kandang kayak apa, ya silakan, karena itu tergantung modal. Nah, terus tempat makan, tempat minum dan lain-lain seluruhnya tersedia. Jadi peralatan nggak ada masalah lah. Masalah kan ada obat, peralatan, vaksin, semua tersedia di pasar. Nah dari usaha yang Oka jalan ini kira-kira udah sekarang tuh pegawainya udah berapa banyak? Itu yang di rumah 8, yang di kandang satu orang karyawan itu hanya bisa memegang kira-kira 3.000 ekor ayam. Jadi kalau kita bicara 100.000, kurang lebih 40 orang lah. Oh, Iya. jadi total di semua cabang. Iya, kurang lebih begitu, karena di satu lokasi harus ada manajernya kan, harus ada kepala gudangnya, ya enggak, harus ada yang nyapu pakan, harus ada ya gitu-gituan. Jadi ya di luar yang asli ini 10.000, ya enggak, kalau 9.000 aja lah tampangan, kalau dibagi 3.000 kan cuma 3 orang kan. Nah tapi 3 orang yang nyampur pakan siapa? Yang ngambilin telur siapa? Berarti kalau 3 orang paling tidak harus ditambah 3 orang lagi. Jadi dalam satu lokasi itu yang 9.000 ekor paling tidak harus ada 6 orang. Kalau ada yang sakit, siapa yang gantiin? Nah itu kan harus dipertimbangkan. Nah dari kandang-kandang yang udah Oka punya ini kira-kira kan baunya kadang kan Itu jadi problem. ya, Itu jadi problem sama tetangga di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya kita gimana caranya memanage tetangga lah, memanage tetangga caranya gimana, pinter-pinteran aja lah ya, sekali-kali bagi telur gitu kan, apa gimana ya jadi begitulah. sebenarnya tetap mengganggu ya Pak? tetap mengganggu dalam hal bau sama berisik. Itu ayam saat dikasih makan dia ribut, bayangin kalau ayam 1.000 yang bunyi peok-peok, kotok-kotok, bayangin orang ngomong gini nggak pada ngarang, kadang-kadang ngomongnya harus teriak-teriak, ya jarak 10 meter 20 meter gitu ngomongnya harus keras sekali, kalau nggak kedengaran. Kalau 1.000 ekor bayangin, kalau 10.000 bayangin, kalau 50.000. Oke, makasih ya Pak. Nah kalau boleh minta tolong kasih dong pesan-pesan buat anak-anak muda yang saat ini lagi berjuang. Kalau mau ngomong sekarang ini nantinya akan berbeda ya, dalam sekian tahun lagi akan berbeda. Mungkin pendidikan nomor 1 ya, jadi sama Opa wong SD sih bisa, anak lulusan SD masih bisa macam-macam ya. Sama Opa anak SD, Opa cuma SMA loh ya, Opa cuma SMA. Kalau boleh bangga begini, Opa punya anak 2, kedua-duanya S1 S2 di luar negeri. Yang gede SMP di Pius, SMA di Bandung. Yang gede S1 S2 nya di Melbourne University Australia. Yang kecil yang nomor 2 S1 S2 nya di London. Tuh, padahal Opa semua SMA. Gak perlu dedek, sekarang ini wayang tuh ya kan. Jadi nggak menentukan gitu ya Pak? Nah, kalau sekarang mungkin berbeda karena zamannya berbeda. Mungkin kalau sekarang kalau kita bicara sarjana gitu, pertama lulus cari kerja, kalau kita mau bicara wira swasta harus lihat prospek, harus macam-macam ya enggak. Kita anak-anak sekarang kelihatannya lebih cenderung karena situasi juga lebih cenderung ke bekerja.
perusahaan yang ada di Indonesia gede-gede sekali, gudang garam punya karyawan mungkin 50.000 atau 100.000 orang, itu kan Astra mungkin 100.000 orang. Nah jadi anak-anak sekarang kalau apa pengamatan cenderung ke Jawa lah ya, tapi bukan berarti wira swasta tertutup, wira swasta juga masih banyak sekali kok. Jadi nomor satu itu pendidikan, jujur, gigi, tetap. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya. Dadah. Dadah.